Permata Dunia Sukses Utama dan PT Masakata Tene, PT Berkah Manis Makmur, dan PT Duta Sugar Industri. Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan sebelumnya, penerbitan surat persetujuan impor di atas oleh almarhum Karyanto Supri selaku PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tentang ketentuan impor gula, yaitu 1. Rekomendasi dari Direktur Industri Agro Kementerian Perdagangan pasal 6 ayat 1 huruf B atau kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait pasal 28. Menimbang bahwa setelah pemberian persetujuan impor kepada 8 pabrik gula swasta, Karyanto Supri selaku PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melaporkannya kepada terdakwa dengan nota dinas nomor 24.Daklu tertanggal 21 Januari 2016. 1. Terdapat 8 pemohon persetujuan impor gula kristal mentah dari perusahaan industri gula rafinasi yang telah melaksanakan perjanjian dengan PT PPI dalam rangka pelaksanaan surat Menteri Perdagangan nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana tersebut di atas. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut dan instruksi Bapak telah ditandatangani 8 persetujuan impor gula kristal putih untuk masing-masing pabrik gula swasta. Didasarkan fakta hukum di atas, diyakini bahwa terdakwa sangat menyadari dan memahami penerbitan persetujuan impor kepada 8 pabrik gula swasta di atas melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tentang ketentuan impor gula, terkait tidak adanya rekomendasi dari Direktur Industri Agro Kementerian Perindustrian atau tidak adanya kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang menyepakati pelaksanaan penugasan oleh PPT PPI bekerjasama dengan 8 pabrik gula swasta yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Menimbang penugasan kepada PT PPI serta pelaksanaan penugasan dikerjasamakan dengan 8 pabrik gula dan diterbitkannya persetujuan impor kepada 8 pabrik gula swasta. Pembahasan pada rapat koordinasi tanggal 7 Desember 2015, tanggal 28 Desember 2015 tidak terdapat pembahasan dan kesimpulan tentang penugasan operasi pasar dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula kepada PPI dikerjasamakan dengan 8 pabrik gula. Pembahasan pada rapat koordinasi tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula sekitar 200.000 ton di awal tahun 2016 dengan cara impor gula kristal putih. Impor gula putih dilakukan oleh Bulog sebanyak 50.000 ton. Menteri Perdagangan menugaskan PPI melakukan operasi pasar melalui Kementerian BUMN dengan menyertakan PTPN. Dan PT PPI sudah meminta izin impor gula kepada Menteri Perdagangan. Artinya, terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah tidak menjadikan pembahasan atau kesimpulan rapat koordinasi perekonomian tanggal 7 Desember 2015 dan 28 Desember 2015 sebagai pedoman. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, PT PPI sebelumnya telah mengajukan permohonan 1. Surat nomor 90/DU tanggal 7 Agustus 2015 untuk importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton. Kemudian yang kedua, surat nomor 235 tanggal 19 November 2015 untuk importasi gula kristal putih sebanyak 400.000 ton. Seharusnya terdakwa selaku Menteri Perdagangan memberikan penugasan kepada PT PPI atau Bulog untuk melakukan importasi gula kristal putih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kekurangan gula hingga Juni 2016 sejumlah 200.000 ton. Penunjukan atau penugasan kepada PT PPI atau Bulog tersebut sesuai pembahasan rapat koordinasi tanggal 28 Desember 2015. Artinya terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tentang ketentuan impor gula. Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, Pasal 5 ayat 1, ayat 3 dan ayat 7 huruf B mengatur bahwa dalam upaya menjamin pasokan dan stabilisasi harga gula kristal putih dengan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok, serta pengelolaan ekspor impor, Menteri dapat menugaskan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tentang ketentuan impor gula, Pasal 5 ayat 2, Yunto Pasal 4 mengatur bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik APU setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri dalam rangka pengendalian ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Hal ini seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa dengan menugaskan dan memberikan persetujuan impor gula kristal putih kepada PT PPI. Menimbang bahwa pemberian penugasan kepada PT PPI untuk melakukan impor gula kristal putih dalam rangka menjaga ketersediaan gula dan stabilisasi harga
sejalan dengan tugas Kementerian Perdagangan sebagai penyelenggara pemerintah di bidang perdagangan yang memiliki tanggung jawab ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok termasuk gula. Maka berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 Undang-Undang nomor 7 tahun 2015 tentang perdagangan, seharusnya terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka pengendalian ketersediaan gula kristal putih, dalam rangka menjaga stabilisasi harga gula kristal putih termasuk distribusi gula kristal putih menunjuk badan usaha milik negara BUMN, diantaranya pabrik gula milik BUMN, Bulog atau PT PWI. Menimbang bahwa peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok pasal 5 ayat 8 mengatur bahwa dalam melaksanakan penugasan BUMN dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lain. Frasa dapat tersebut memberikan makna bahwa apabila BUMN dalam melaksanakan penugasan mengalami kondisi atau keadaan tidak bisa melaksanakan penugasan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan untuk dapat terlaksananya penugasan berdasarkan penugasan diberikan, maka pelaksanaan penugasan dimaksud diperbolehkan untuk kemudian dikerjasamakan dengan badan usaha lain. Akan tetapi fakta hukumnya PT PPI adalah pemegang APU dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tentang ketentuan impor gula, PT PPI memenuhi persyaratan memperoleh persetujuan impor gula kristal putih. Artinya PT PPI memiliki kemampuan melaksanakan penugasan impor gula kristal putih. Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemberian penugasan kepada PT PPI dan penerbitan persetujuan impor 8 pabrik gula swasta dengan jumlah kuota penugasan dan persetujuan impor sebanyak 200.000 ton sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Terdakwa selaku Menteri Perdagangan tidak cermat dengan mempedomani seluruh pembahasan dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015, yaitu Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula. PT PPI sudah meminta izin impor gula kepada Kementerian Perdagangan. Impor GKP dapat dilakukan oleh Perumbulok sebanyak 50.000 ton. Stok gula Perumbulok dapat memenuhi kebutuhan sekitar 5% sampai 10%. Seharusnya terdakwa sebelum memutuskan memberikan penugasan mempertimbangkan impor gula kristal putih yang dapat dilakukan Bulog dan atau mempertimbangkan PT PPI melakukan impor gula kristal putih serta memperhitungkan jumlah stok gula yang dimiliki oleh Bulog. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 untuk pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 71 tahun 2014 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 71 2015 yang memberikan kewajiban kepada pemerintah dalam hal ini terdakwa selaku Menteri Perdagangan untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan gula kristal putih dengan jumlah yang memadai dan harga yang terjangkau, termasuk menjamin pasokan dan stabilitas harga gula kristal putih. Kewajiban ini didasari filosofi bahwa gula sebagai salah satu barang kebutuhan pokok merupakan komoditas yang punya nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting dan oleh karenanya perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Menimbang bahwa di samping hal di atas, semestinya sebelum diberikannya penugasan dan persetujuan impor, terdakwa terlebih dahulu harus mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Salah satunya dari data tentang gula yang termuat dalam neraca komoditas gula. Neraca komoditas gula memberisikan data dan informasi terkait ketersediaan dan permintaan gula secara nasional dalam kurun waktu tertentu. Data pada neraca komoditas gula juga mengacu produksi gula dalam negeri, stok awal akhir, impor, serta pemakaian gula untuk konsumsi rumah tangga dan industri. Seharusnya neraca komoditas gula berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan terkait impor dan mengendalikan harga gula di Indonesia. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam mengambil kebijakan persetujuan operasi pasar dan penugasan menjaga ketersediaan stok gula nasional dan stabilitas harga, menjadikan neraca komoditas gula sebagai bahan pertimbangan. Menimbang bahwa terkait pemberian persetujuan impor tanggal 20 Januari 2016 kepada PT Angel Product, PT Sentra Usaha Tama, PT Medan Sugar Industri, PT Andalan Funindo, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, dan PT Duta Sugar Internasional. Di dalam masing-masing surat persetujuan impor mencantumkan bahwa 8 pabrik gula swasta di atas adalah pemegang APP dengan bidang usaha industri gula rafinasi. Dengan demikian, ke-8 pabrik gula tersebut adalah produsen gula yang memproduksi gula rafinasi atau produsen gula rafinasi. Persetujuan impor untuk melakukan importasi gula mentah sesuai kuota yang dimohonkan dan diolah menjadi gula rafinasi. Selanjutnya didistribusikan untuk kebutuhan
produksi pabrik gula makanan dan minuman sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 yang mengatur ketentuan bahwa gula kristal mentah diimpor oleh perusahaan pemegang APP diolah menjadi gula kristal rafinasi, di mana gula rafinasi tersebut didistribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar dalam negeri. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 memang secara eksplisit tidak memuat ketentuan tentang pemegang APP atas impor gula kristal mentah yang dilakukan dapat diolah menjadi gula kristal putih. Akan tetapi perlu dipahami bahwa salah satu tujuan adanya persyaratan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kementerian Agro Kementerian Perindustrian Pasal 6 ayat 1 adalah untuk memastikan pasokan gula nasional cukup, menjaga stabilitas harga, dan melindungi kepentingan industri dalam negeri, termasuk memastikan impor dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak merugikan petani tebu di dalam negeri. Menimbang bahwa kembali menunjuk ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27, sebagaimana telah dikutip pada bagian sebelumnya, berkenaan dengan pengelolaan impor sebagai upaya penjaminan pasokan, ketersediaan, dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat menunjuk badan usaha milik negara. Impor yang dilakukan dalam ketentuan pasal ini adalah impor terhadap bahan kebutuhan pokok, bukan impor terhadap bahan baku dari bahan kebutuhan pokok. Gula merupakan salah satu barang kebutuhan pokok, sehingganya merujuk ketentuan pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, gula yang diimpor adalah gula kristal putih yang langsung dapat dikonsumsi. Gula kristal mentah bukan termasuk barang kebutuhan pokok, akan tetapi adalah bahan baku untuk memproduksi bahan kebutuhan pokok. Artinya, pemberian persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan operasi pasar kepada PT PPI merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang perdagangan. Menimbang berikutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan, Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati pun produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan oleh produsen dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pasal 36 ayat 1, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Ayat 2, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Ayat 3, kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan di bidang pangan. Mencermati ketentuan dimaksud, maka impor pangan yang dimaksudkan adalah impor pangan diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan impor pangan dalam bentuk bahan baku pangan adalah yang digunakan untuk mengolah dan atau pembuatan bahan makanan dan minuman. Dalam kondisi gula yang mengalami kekurangan ketersediaan atau ketersediaan yang tidak cukup atau harga yang tinggi, tentunya secara langsung berkonsekuensi kepada kesulitan perolehan oleh masyarakat sebagai konsumen. Impor gula kristal putih yang langsung dapat dikonsumsi telah sesuai dengan ketentuan pasal 36 Yunto pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang pangan. Pemberian persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan kepada PT PI merupakan bentuk ketidakcermatan terdakwa sebagai Menteri Perdagangan dalam menyikapi kondisi kekurangan ketersediaan gula dan harga gula yang tinggi sejak awal tahun 2016. Artinya, pernyataan impor gula dalam bentuk gula kristal mentah jauh lebih bermanfaat tidak tepat secara serta-merta dilaksanakan di tengah kondisi ketersediaan gula yang tidak mencukupi dan harga gula yang tinggi. Impor yang dilakukan tidak hanya melihat sisi manfaat bagi pabrik gula, akan tetapi juga harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen akhir, termasuk memperhatikan manfaat bagi kepentingan petani tebu. Lanjutkan. Dilanjutkan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pelaksanaan importasi gula kristal mentah GKM yang dilaksanakan 8 pabrik gula swasta dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200.000 ton telah diolah menjadi gula kristal putih, yaitu sebagaimana dalam tabel ini
Nama perusahaan, nomor PI, realisasi impor dan realisasi GKP. 1. PT Angels Product, PT Berkah Manis Makmur, PT Medan Sugar Industri, PT Makassar TNE, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Andalan Furnindo, PT Duta Segar Internasional dengan jumlah realisasi impor 200.000 ton dan realisasi GKP 190.000 ton. Dan kemudian pada tanggal 22 Januari 2016 oleh Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI dengan masing-masing 8 pabrik gula swasta menandatangani perjanjian jual beli, yaitu perjanjian jual beli nomor 19 KNT dan seterusnya 2016 ditandatangani oleh Charles selaku Direktur PT PPI dengan Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angels Product. B. Perjanjian jual beli nomor 20 KNT dan seterusnya ditandatangani oleh Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI Persero dengan Hansen Setiawan selaku Direktur PT Sentral Usaha Tamajaya. C. Perjanjian jual beli nomor 21 KNT dan seterusnya ditandatangani oleh Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI dengan Eka Sepanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. D. Perjanjian jual beli nomor 22 KNT dan seterusnya ditandatangani oleh Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI dengan Hendro Giarto Antonio Tio selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. E. Perjanjian jual beli nomor 23 KNT dan seterusnya ditandatangani oleh Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI dengan Ten Suryanto Eko Prasetyo selaku Direktur PT Makassar TNE. Perjanjian jual beli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.